Pernah kepikiran gak sih, kalau peternakan itu nggak melulu soal ayam, sapi, atau kambing? Di Cina, konsep peternakan bisa melampaui bayangan kita. Aneh, nyeleneh, tapi juga luar biasa unik. Negeri tirai bambu ini punya sejarah panjang dalam memanfaatkan berbagai jenis makhluk hidup, termasuk yang biasanya dianggap berbahaya, menjijikan, atau bahkan gak masuk akal buat dibudidayakan. Mulai dari serangga beracun, hewan-hewan langka, sampai binatang kecil yang biasanya jadi hama. Di sana semua bisa diubah jadi ladang bisnis bernilai fantastis. Di video ini, kita bakal ngulik bareng 7 peternakan paling nyentrik yang cuma bisa kamu temukan di Cina. Peternakan tawon. Bayangin ada ribuan tawon raksasa beterbangan di sekelilingmu. Bukan di alam liar, tapi di sebuah peternakan yang sengaja dikelola. Di beberapa wilayah pedesaan Cina, ada peternakan khusus yang membudidayakan Vespa mandarinia, alias tawon raksasa Asia. Ukurannya bisa sebesar ibu jari orang dewasa, dan sengatannya dikenal sangat menyakitkan, bahkan bisa mematikan. Tapi, di balik bahayanya, tawon ini jadi ladang bisnis yang menggiurkan. Racunnya dijual untuk bahan pengobatan tradisional dan terapi alternatif, sementara larvanya dianggap sebagai makanan bergizi tinggi yang dijadikan kuliner ekstrim. Peternaknya harus ekstra hati-hati, pakai perlengkapan khusus, dan paham betul cara menangani sarang tanpa memicu serangan. Gak sembarang orang bisa menekuni usaha ini, tapi bagi yang berani, hasilnya bisa mencapai jutaan yuan per tahun. Peternakan salamander raksasa. Di balik pegunungan dan sungai-sungai jernih di Cina, ada makhluk misterius yang jarang terlihat. Salamander raksasa Cina, amfibi purba yang bisa tumbuh hingga 1,8 meter panjangnya. Tapi yang lebih mengejutkan, hewan ini diternakan secara massal. Peternakan salamander raksasa bukan cuma soal pelestarian, tapi juga bisnis besar. Di beberapa provinsi, salamander dibudidayakan untuk diambil dagingnya, yang dianggap mewah dan berkhasiat dalam pengobatan tradisional. Ada juga yang diternakan untuk tujuan konservasi, mengingat spesies ini kini terancam punah di alam liar. Namun, praktik ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, peternakan membantu mengurangi perburuan liar. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran soal penyelundupan, pencampuran spesies, dan hilangnya genetika asli dari alam. Meski begitu, peternakan salamander tetap jadi fenomena unik yang cuma bisa kamu temukan di Cina, tempat di mana makhluk purba ini bertransformasi dari legenda menjadi komoditas nyata. Peternakan tikus bambu. Apa jadinya kalau tikus dibudidayakan, bukan dibasmi? Di Cina, ada satu jenis tikus yang justru diburu bukan karena meresahkan, tapi karena bernilai ekonomi tinggi. Namanya tikus bambu, Bamboa rat. Dengan tubuh gemuk, berbulu lebat, dan wajah lucu seperti marmut, tikus bambu ini jadi komoditas unik yang diternakan di berbagai daerah, terutama di bagian selatan Cina. Mereka dipelihara bukan cuma untuk dagingnya yang dianggap lezat dan bergizi, tapi juga untuk kebutuhan pengobatan tradisional. Peternak membudidayakannya dalam kandang khusus, memberi makan bambu muda, ubi, dan sayuran. Bisnis ini sempat booming karena biaya pemeliharaannya rendah tapi untungnya tinggi. Namun, popularitasnya menurun sejak munculnya isu kesehatan dan zoonosis. Pemerintah Cina bahkan sempat membatasi peredarannya, terutama setelah pandemi. Meski begitu, beberapa peternak tetap menjalankan usahanya dengan izin ketat dan fokus pada aspek kuliner lokal. Tikus bambu mungkin terdengar aneh sebagai hewan ternak, tapi di Cina, hewan ini pernah jadi simbol usaha kreatif, mengubah hama jadi sumber penghasilan. Peternakan belalang. Bagi sebagian orang, belalang mungkin cuma serangga pengganggu tanaman. Tapi di Cina, serangga ini justru jadi komoditas penting, bahkan dibudidayakan secara massal dalam peternakan khusus. Peternakan belalang bukan hal aneh di beberapa wilayah pedesaan Cina. Serangga ini dipelihara dalam wadah atau kandang besar dengan suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang dikontrol ketat. Tujuannya? Untuk panen belalang sebagai bahan pangan dan obat tradisional. Belalang dianggap kaya protein, rendah lemak, dan ramah lingkungan sebagai sumber makanan alternatif. Mereka dijual dalam bentuk hidup, kering,
atau diolah menjadi camilan ekstrim seperti belalang goreng, yang populer di pasar malam dan restoran eksotis. Selain untuk konsumsi manusia, belalang juga digunakan sebagai pakan alami untuk reptil dan burung peliharaan. Dengan siklus hidup yang cepat dan biaya pemeliharaan yang rendah, peternakan belalang jadi usaha menjanjikan yang makin dilirik. Dari sawah ke meja makan, belalang di Cina membuktikan bahwa hewan kecil pun bisa membuka peluang bisnis yang besar. Peternakan kecoak. Buat kebanyakan orang, kecoak adalah simbol kotor, menjijikan, dan harus segera dibasmi. Tapi di Cina, hewan ini justru dipelihara dalam jumlah jutaan di peternakan khusus, dan semuanya untuk alasan yang sangat serius. Peternakan kecoak berkembang pesat karena permintaan tinggi dari industri farmasi, kosmetik, dan bahkan kuliner ekstrim. Kecoak, terutama jenis Periplaneta americana, dipercaya mengandung senyawa yang bermanfaat untuk menyembuhkan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan sebagai bahan dalam obat-obatan tradisional. Di beberapa kota seperti Shandong dan Sichuan, peternakan kecoak dikelola dalam fasilitas tertutup, dengan suhu dan kelembapan yang diatur agar serangga ini berkembang biak dengan cepat. Peternak memberi mereka makan sisa-sisa makanan organik, menjadikan kecoak juga sebagai solusi pengolah limbah. Meski terkesan menjijikan, bisnis ini ternyata sangat menguntungkan. Beberapa peternakan bisa menghasilkan ratusan ribu ekor per hari, yang kemudian dijual ke pabrik farmasi atau diproses jadi bubuk, ekstrak, bahkan kapsul. Peternakan kecoak mungkin bukan pekerjaan untuk semua orang. Tapi di balik rasa jijik, ada peluang emas yang, percaya atau enggak, mengubah serangga menjijikan jadi sumber rezeki yang luar biasa. Peternakan lintah. Lintah, makhluk berlendir yang hidup di air dan dikenal suka menghisap darah, mungkin jadi mimpi buruk bagi banyak orang. Tapi di Cina, hewan ini justru diternakan secara serius dalam skala besar, dan hasilnya bisa sangat menguntungkan. Peternakan lintah berkembang karena permintaan tinggi dari industri pengobatan tradisional Tiongkok. Lintah dipercaya memiliki manfaat kesehatan seperti melancarkan peredaran darah, mengatasi pembekuan darah, hingga digunakan dalam terapi medis modern, seperti operasi plastik dan transplantasi. Di peternakan, lintah dipelihara dalam kolam, ember besar, atau akuarium yang dikondisikan menyerupai habitat aslinya. Mereka diberi makan darah hewan, seperti darah bebek atau sapi, dan dijaga ketat kebersihannya untuk memastikan kualitasnya tetap tinggi. Meski terlihat menjijikan dan menyeramkan, lintah bisa dijual dengan harga mahal, terutama spesies tertentu yang dianggap paling efektif untuk pengobatan. Beberapa peternak bahkan bisa meraup puluhan ribu yuan per bulan hanya dari budidaya ini. Peternakan ulat tepung. Peternakan ulat tepung di Cina telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya negara tersebut untuk mencari sumber protein alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan populasi yang besar dan kebutuhan protein yang terus meningkat, Cina melihat ulat tepung sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak. Di berbagai wilayah di Cina, peternakan ulat tepung dilakukan dalam skala kecil hingga besar, menggunakan teknologi modern serta metode tradisional. Ulat tepung dibudidayakan dalam lingkungan yang terkontrol untuk memastikan kualitas dan kuantitas produksi. Hasil dari peternakan ini tidak hanya digunakan sebagai pakan hewan ternak seperti ikan dan unggas, tetapi juga mulai dimanfaatkan dalam industri makanan manusia, terutama dalam bentuk tepung protein dan bahan baku pembuatan makanan fungsional. Selain itu, peternakan ulat tepung juga membantu mengurangi limbah organik karena ulat ini dapat diberi makan sisa-sisa makanan atau limbah pertanian. Hal ini mendukung prinsip ekonomi sirkular dan memperkecil dampak lingkungan. Kira-kira kalian berminat ternak apa? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.